dan ke depan kehidupan kita berkah. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin. Alhamdulillah, semoga saja kita semua yang senantiasa bersolawat pagi, sore, siang, dan malam, dan senantiasa mengikuti sunnahnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita telah mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, halal bihalal adalah satu momen penting yang diajarkan oleh para ulama kita di Indonesia, para ulama Jawa, di mana di zaman Nabi halal bihalal tidak dikemas dalam wujud silaturahmi wadah yang meriah seperti ini. Tetapi halal bihalal bukanlah sesuatu yang baru. Halal bihalal sudah ada ketika zaman Nabi kita, sudah ada dulu. Ketika para sahabat sudah ada, itu sudah halal bihalal ada. Buktinya ada sebuah hadis mengatakan bahwa dulu kalau tiba hari raya, para sahabat yang satu ke sahabat yang lain mengucapkan minal aidin wal faidin, kemudian yang satunya menjawab taqabbalallahu minna wa minkum. Maka apabila ada golongan Islam baru yang mengatakan bahwasanya halal bihalal suatu yang baru atau bid'ah, ini mereka maksudkan adalah bid'ah sayyi'ah, ini tidaklah benar. Justru ini adalah sesuatu yang sangat bagus dan perlu dilestarikan. Ini yang pertama. Memang kejadiannya sudah layaklah dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak hal setahun kita ini bertemu setiap hari di musola, di kantor, di sawah. Memang di Kelapa Gading ada sawah, Pak. Begitu. Kadang kesalahan kita ini sengaja ataupun tidak disengaja, ini menyangkut dalam hati mungkin teman kita atau saudara kita. Kita tidak sengaja membuat kesalahan, tetapi apa? Mereka yang lain memandang kita mempunyai kesalahan. Ini kesalahan yang tidak disengaja. Atau mungkin ada kesalahan yang disengaja. Contoh satu hal, sampean rungokne. Kadang hal-hal sepele menjadi besar. Si Ahmad punya rumah, contoh ini Pak. Kemudian si Jabir punya rumah lagi sebelahnya. Si Ahmad sudah punya mobil, Jabir belum punya mobil. Kemudian ketika si Jabir punya rezeki banyak, dia beli mobil, pintu masuknya kurang gede Pak, umpama ini Pak. Kemudian si Jabir bikinlah tempat masuk di rumahnya, kurang gede, gimana lagi Pak? Akhirnya geser tanah sedikit milik Ahmad. Misalkan ini Pak ya, baik ini dipager ataupun tidak dipager, ternyata Pak Ahmad batin, wah mentang-mentang mobilnya baru, seenaknya sendiri pakai patok-patok kayak gini, bukankah ini milik saya, misalkan itu. Kemudian dari hal seperti ini timbul permasalahan besar Pak, sampai mereka saling menjelekkan, mengucapkan sesuatu yang tidak pantas sehingga bermusuhan sampai bertahun-tahun Pak. Bahkan ada kejadian yang seperti ini terjadi, orangnya sampai mati. Na'udzubillah min dzalik. Apakah itu terjadi zaman sekarang saja? Tidak. Ini memang dari dulu. Dahulu ada seorang sahabat yang namanya Bilal bin Rabah. Sampean tahu siapa Bilal bin Rabah? Orangnya gede, tinggi, hitam, rambutnya keriting,
Rambut yang atas loh Bu ya. Rambut yang atas bukan rambut sini. Ini nggak tahu sini. Rambut sini keriting. Karena beliau adalah orang dari Afrika. Tukang adzan di zaman Nabi suaranya yang saat itu paling enak dan paling merdu. Satu ketika dia punya kesalahan, permasalahan sama Abu Dar. Sehingga Abu Dar saking marahnya sampai ngomong kayak gini, dasar ileng kayak gitu, tahu nggak? Dasar hitam kayak gitu, hitam jelek, kayak bencong kayak gitu Pak ngomongnya. Kan di situ di hadisnya diucapkan kayak wanita. Ya kalau bahasa kasar lagi kayak bencong. Sehingga Bilal bin Rabah ini batin Pak, saya kok sampai di ngomong kayak gitu. Datang Bilal kepada Nabi Muhammad SAW menuturkan apa yang diucapkan oleh Abu Dar, karena dia sakit hati diomong kayak gitu. Setelah bercerita sama Nabi, dipanggillah Abu Dar oleh Nabi. Setelah dipanggil dinasihati Nabi Dar, kamu jangan kayak gitu. Ya pokoknya macam-macam diomong yang angel-angel lah gitu. Sehingga akhirnya Abu Dar menangis mencari Bilal bin Rabah. Dicari Bilal. Setelah ketemu Bilal, kemudian Abu Dar ngomong sama Bilal, Bilal, maafkan semua kesalahan saya. Apa-apa yang sudah saya ucapkan menyakiti kamu, saya minta maaf. Kemudian Abu Dar pipinya ditaruh di tanah pakai gini Pak. Silahkan kamu injak pipi saya, kata Abu Dar. Ditaruh di tanah kayak gini. Akhirnya apa Pak? Bilal mendatangi Abu Dar, wahai sahabatku, berdirilah, saya sudah memaafkan Pak. Seperti itu. Maka dari pelajaran yang terjadi ini padahal para sahabat, kita yang orang kayak gini-gini harus meniru jejak-jejak mereka. Jangan sampai terjadi ketika ada kesalahan di antara kita sehingga kesalahan tersebut menjadi penyakit dendam seumur-umur, tidak cepat-cepat meminta maaf. Ini sangat bahaya Bu, dosanya sangat besar. Allah berkata dalam Al-Quran, Khudil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin. Khudil afwa, kalau diartikan secara tekstual, khud ini adalah fi'il amar. Artinya secara tekstual adalah ambillah. Al-afwa memaafkan. Yang diambil maafkan apa? Maka di sini maksudnya adalah jadilah kalian pemaaf. Jadi dalam ayat ini ada 3 pelajaran. Yang pertama, khudil afwa, jadilah kalian semua sebagai hamba yang pemaaf. Ini kata Allah. Karena dengan memaafkan Pak akan timbul hal-hal yang lain, rahmat yang lain. Kita dalam bersosial ini tidak mungkin kita tidak butuh sama yang lain. Pasti butuh. Ketika kita lagi sakit, kita butuh suami. Ya kalau kita punya masalah sama suaminya bagaimana? Ketika kita ada masalah besar, kita butuh saudara yang lain, butuh tetangga. Nah ketika apabila kita nggak baik sama tetangga dekat kita gimana? Maka yang harus benar-benar dijaga adalah orang terdekat kita. Dan umumnya pada semua orang. Jangan sampai terjadi. Jangan sampai seperti ini yang seperti saya ceritakan. Menangis saya pernah mengakurkan 2 orang yang sudah bermusuhan sekitar hampir 30 tahun Pak. Mereka itu kalau ketemu pokoknya nggak mau duduk bareng, bawa parang kayak gini Pak, ini di kampung Pak. Ketika itu tak dudukin malam-malam, dua-duanya tak panggil di rumah saya waktu saya ada di Aji Barang Purwokerto. Menangis mereka berdua berpelukan. Cuman besok-besoknya yang masih malu-malu gitu, masih malu-malu ketemu yang masih gimana. Namanya 30 tahun nggak ngomong, padahal kakak adik Kak. Masya Allah. Ini makanya jangan sampai terjadi yang seperti ini. Masya Allah. Karena apa? Kalau kita ini memang benar-benar orang baik, muhsin, wal afina anin nas,
tanda-tanda seperti itu, mudah meminta maaf dan mudah memaafkan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang seperti ini sangat dicintai Allah, sehingga kalau kita mau menjadi orang yang baik, kalau punya salah bersegeralah minta maaf, jangan dilama-lamain. Nah kalau misalkan yang dimintain maaf, ya bersegeralah memberi maaf. Sekarang saya bertanya, antara meminta maaf dan memberi maaf ini lebih berat mana, Pak? Meminta atau memberi? Biasa aja. Berat ini, Pak. Dua-duanya. Dua-duanya berat kamu ya. Malah sebagian orang mengatakan yang paling berat adalah beri maaf. Karena apa? Ketika ada orang